Bab 411, Bunuh Dewa. Aiden, jangan membuat perlawanan yang tidak perlu lagi. Di bawah telapak tangan ini, bahkan mereka yang berada di puncak alam transformasi pasti akan mati. Meskipun kekuatanmu sebanding dengan alam dewa setengah langkah, kamu pasti akan mati. Rafael berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri dengan tenang di atas teratai di kehampaan, seperti makhluk abadi dari 9 surga, menatap Aiden dengan dingin. Sepertinya jika ingin membunuhnya, kamu harus menggunakan jurus membunuh. Aiden tertawa kecil, terserahlah, pertempuran ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Saat berikutnya. Di bawah cetakan tangan emas besar, kilatan cahaya ungu tiba-tiba muncul di mata Aiden, dan kemudian tubuh Aiden langsung berubah menjadi guntur dan kilat ungu yang menyilaukan, merobek cetakan tangan emas besar itu dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, ekspresi Rafael tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kekuatan alam ilahi, dan Aiden benar-benar dapat menerobos. Saat berikutnya, tubuh Aiden dikelilingi oleh guntur ungu samar, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Zizio. Dentang. Seruan pedang bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Pedang panjang berwarna ungu tiba-tiba muncul di tangan Aiden. Di pedang ungu, guntur dan kilat ungu menyambar, membawa aura kehancuran yang menakjubkan. Tanpa ragu-ragu, Aiden mengangkat pedangnya dan langsung berubah menjadi petir ungu menyilaukan yang menembus langit dan bumi. Kecepatan ini sangat cepat hingga beberapa kali lebih cepat dari pukulan sebelumnya yang memecahkan penghalang suara, melewati kehampaan dan langsung meninggalkan goresan ungu tua. Tapi di mata semua orang, hanya ada benang petir ungu, yang membentang ratusan meter di kehampaan, langsung melewati dada Rafael. Dengan kekuatan tingkat Dewa Rafael, dia bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk mengelak atau bertahan dari pukulan ini, bisa dibayangkan betapa cepatnya pedang Aiden. Serangan balik Aiden terlalu cepat dan mendadak. Setiap orang yang awalnya mengira Aiden pasti akan mati, kini matanya tumpul, dan akhirnya sadar. Saat ini, Rafael akhirnya pindah. Tubuhnya tampak berubah menjadi batu, dan dia perlahan memutar lehernya dan menatap Aiden, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kau. Begitu dia mengucapkan kata ini, retakan berdarah muncul di antara alisnya, dan retakan berdarah itu menyebar ke seluruh penjuru, langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Tes. Kabut berdarah menjauh dari kepalanya, dan kedua bagian tubuh Rafael seperti kain, jatuh tanpa daya ke kedalaman kabut. Hanya saja kali ini, dia benar-benar mati dan tidak pernah bisa dibangkitkan. Saat ini, pedang panjang di tangan Aiden telah lama menghilang, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tidak mudah baginya untuk menggunakan gerakan membunuh seperti itu. Semua orang di lapangan seolah-olah ketakutan saat ini. Butuh waktu lama sebelum seseorang berkata dengan datar, "Rafael, apakah dia sudah mati?" Semua orang sadar satu demi satu. Seorang pria kuat di alam dewa baru saja mati di depan mereka. Ini sungguh menakutkan. Semua orang merasa hati mereka sedikit tak tertahankan saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa kebangkitan Rafael dari kematian dan terobosan ke alam dewa akan menjadi perubahan besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia terbelah dua oleh pedang Aiden dalam waktu 10 menit setelah memasuki alam ilahi. Dia mungkin ahli tingkat dewa yang hidup terpendek di dunia. Semua orang diam. Saat ini, sosok Aiden tiba-tiba menjadi lebih tinggi di mata semua orang, sosok kurus dan tampak halus itu telah terpatri dalam di hati setiap orang. Pedang keluar untuk membunuh dewa. Gunakan tubuh fana untuk membunuh para dewa. Pria yang begitu kuat membuat semua orang merasa kaget dan kagum. Saat ini, Aiden bukanlah dewa, tapi lebih baik dari dewa. Robert, Boren, Zuiren dan yang lainnya tanpa sadar saling memandang dan menghela nafas dalam diam. Dunia seni bela diri Sundari, yang telah damai selama bertahun-tahun, mungkin sedang mendidih kali ini. Seorang pria yang berusia kurang dari 20 tahun dan sebanding dengan alam dewa sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah dunia seni bela diri Sundari. Octavia menatap kosong ke arah Aiden. Setelah beberapa lama, dia menekan gelombang besar di hatinya, dan akhirnya senyum masam muncul di wajahnya. Dia sekarang mengerti mengapa Melissa begitu terpesona oleh Aiden. Gadis mana yang bisa menolak pria kuat yang tiada taranya? Bahkan dia sangat tertarik dengan sosok Aiden saat ini. Bah.
Wajahnya memerah dan dia segera membuang muka. Apa yang dia pikirkan? Dia datang dengan misi dari tuannya kali ini. Sayangnya, dengan kekuatan Aiden saat ini, dia tidak akan takut sama sekali pada istana surgawi. Bagaimana jika dia tidak kembali ke ibu kota bersamanya? Saya tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika saya menambahkan kakek kedua, saya tidak akan pernah menjadi musuhnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, tidak hanya pikiran Octavia yang kebingungan, tetapi wajah Jasper juga menjadi rumit. Dia sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Aiden sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa jika Raphael menerobos ke alam dewa, Aiden pasti akan mati. Pada saat kritis, dia akan maju dan meminta Raphael untuk menyelamatkan nyawa Aiden dan memaksanya untuk mencari tahu warisan abadi Changming. Tapi sekarang semua rencana menjadi sia-sia. Raphael menerobos ke alam dewa, tapi masih mati. Meskipun dia telah menyiapkan beberapa rencana cadangan, itu tidak cukup untuk menangani Aiden. Setelah hening lama, dia menatap Aiden dalam-dalam dan berkata kepada Enishi di sampingnya, "Ayo pergi." Melihat Jasper dan yang lainnya pergi, ekspresi Aiden tidak banyak berubah. Dia bisa menebak satu atau dua hal tentang pikiran Jasper, tapi melihat wajah Mauren, dia terlalu malas untuk berdebat terlalu banyak dengannya. Melihat Aiden mendekat, sebelum semua orang bisa bergerak, mereka melihat ekspresi pria tua tangan kawat besi itu sangat bersemangat, tubuhnya membungkuk hingga 90 derajat, dan sikapnya sangat hormat, tinju kawat besi Jesse, hormat kepada Tuan Palmer. Alam para dewa adalah dewa. Di bumi, begitu Anda memasuki alam dewa, Anda bisa disebut dewa. Adapun yang kuat di puncak transformasi, mereka menjadi terhormat. Dewa. Aiden sedikit terkejut, menatap orang ini, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Jesse, Anda tidak harus seperti ini, saya bukan alam dewa." Jesse berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun Tuan Aiden tidak berada di alam dewa, itu lebih baik daripada alam dewa. Dia pantas disebut dewa. Di sebelahnya, Boren juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk, berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Palmer tidak terkalahkan dan bisa disebut dewa." Robert juga mengepalkan tinjunya dan membungkuk, semua orang dapat melihat kekuatan Inspektur Palmer. Dia memang berada di alam dewa. Tolong jangan meremehkan diri sendiri. Inspektur Palmer memiliki kekuatan alam dewa. Dia benar-benar kemuliaan kami. Ini adalah berkah bagi seni bela diri negara ini, terimalah terima kasihku. Tuan Walker dan Zuiren yang tinggi juga melangkah maju satu demi satu pada saat ini, dengan ekspresi yang sangat hormat di wajah mereka, dan membungkuk dan berkata, "Saya telah bertemu Tuan Palmer." Setelah keduanya membungkuk, orang-orang lainnya sepertinya tertular, mata mereka penuh semangat, mereka semua memandang Aiden, membungkuk hormat, dan semua berkata, "Saya telah bertemu Tuan Palmer." Suaranya sangat keras hingga bergema ke seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang mengabaikan fakta bahwa Aiden memiliki warisan immortal Changming, bahkan beberapa orang yang tidak mau melakukannya hanya bisa menundukkan kepala dengan patuh. Karena apa yang ada di depan mereka, dia adalah legenda hidup. Bab 412, Orang Tua Misterius. Jauh di dalam hutan pinus, Kobe, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, terkejut. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Awalnya, kebangkitan Raphael dari kematian dan terobosan ke alam dewa telah mengejutkannya, tetapi sekarang dia tidak lagi terkejut, tetapi ketakutan. Bahkan dengan senjata leluhur yang diberikan kepadanya oleh leluhur dewa penyihir, hatinya tidak bisa berhenti gemetar. Anda tahu, Aiden berada di depan begitu banyak orang, dan dia membunuh orang kuat di alam dewa. Itu adalah mitos dunia, yang benar-benar berdiri di puncak seni bela diri, seseorang yang mampu mengalahkan ribuan tentara, meskipun orang kuat seperti itu baru saja membuat terobosan dan wilayahnya tidak stabil, dia dapat membunuh alam dewa dengan sangat mudah. Tapi sekarang, dia melihat Aiden mundur untuk mengalahkan para dewa, yang sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang dunia. Menekan kegelisahan di hatinya, nafasnya sangat lemah dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Setidaknya dalam kondisi Aiden saat ini, bahkan jika dia menggunakan senjata leluhurnya untuk melakukan serangan diam-diam, dia tidak akan memiliki peluang menang sedikit pun. Dia perlu menunggu kesempatan. Sebagai ahli penyihir hitam yang pandai dalam pembunuhan tersembunyi, dia memiliki cukup kesabaran untuk menunggu Aiden mengungkapkan kekurangannya. Terlebih lagi, dia telah merasakan beberapa aura kuat lainnya secara diam-diam sebelumnya, jadi pasti ada lebih dari satu orang yang tertarik pada Aiden. Di lapangan,
Aiden memandang orang-orang yang membungkuk di depannya, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan tenang, sama-sama, sudah kubilang aku belum berada di alam dewa. Kamu tidak perlu seperti ini. Robert dan yang lainnya bersikeras, beginilah seharusnya etika. Aiden menggelengkan kepalanya, mengabaikan mereka, dan berjalan lurus menuju Jonathan dan yang lainnya. Kakek, ayo pergi. Wajah Jonathan sangat bersemangat, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Aiden, wajah lamanya memerah karena kegembiraan. Dia tahu bahwa Aiden sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Aiden akan sekuat itu. Dia tidak berada di alam dewa, tapi dia bisa mengalahkan dewa secara terbalik. Makhluk seperti itu, jika berada di negara kecil seperti Burma, akan menjadi sosok tiada taraf yang mampu menekan seluruh negara hanya dengan satu orang, bahkan di Sundari, hanya ada segelintir makhluk seperti itu. Dalam arti tertentu, alam dewa berada di atas dunia sekuler dan dapat digunakan sebagai semacam kekuatan strategis bagi suatu negara, karena kekuatan alam dewa yang mengintimidasi, sampai batas tertentu, lebih menakutkan daripada legiun lapis baja berat yang bersenjata lengkap. Alasan mengapa beberapa kekuatan besar di Sundari begitu kuat adalah karena mereka memiliki warisan nenek moyang mereka di alam dewa. Alasan mengapa keluarga Palmer di ibu kota menjadi begitu kuat dalam beberapa tahun terakhir adalah karena keluarga Palmer memiliki sesepuh pelindung dewa yang ditempatkan secara permanen di keluarga Palmer. Legenda mengatakan bahwa penguasa istana-istana surgawi sebelumnya, lelaki tua misterius di alam dewa, masih hidup, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun berita ini saja sudah cukup mengejutkan semua orang dan membuat kekuatan istana surgawi terkenal di luar negeri. Ini adalah alam para dewa, sosok seperti dewa yang dapat mengintimidasi banyak orang bahkan jika dia tidak dilahirkan ke dunia. Jonathan selalu khawatir bahwa meskipun Aiden memiliki kekuatan puncak alam transformasi, dia masih tidak percaya diri menghadapi keluarga Palmer. Itu karena keluarga Palmer memiliki keberadaan sesepuh alam dewa. Sekarang, Aiden benar-benar bisa membunuh alam dewa. Ini membuat dia sangat terkejut. Ini membuktikan bahwa mereka akhirnya bisa secara resmi melawan keluarga Palmer. Pada saat ini, mata Jonathan tiba-tiba memerah, dan dia menepuk bahu Aiden dengan kuat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya dan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Aiden bisa merasakan kegembiraan Jonathan, dia menatap lurus ke arah lelaki tua di depannya dan berkata dengan serius, "Kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat keluarga Palmer membayar dengan darah." Jonathan memasang ekspresi kompleks di wajahnya dan menyeringai, "Saya telah menunggu hari ini selama 17 tahun. Stephen dan Taylor juga sangat bersemangat dan melangkah maju untuk beribadah, "Selamat, Guru, karena telah membunuh musuh." Adapun Nico, Isabella dan lainnya, Aiden tidak membiarkan mereka datang. Kali ini, dia ingin menyingkirkan semua ancaman tersembunyi di kota Jinling. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi keluarga Palmer di ibu kota dengan tenang? Di alun-alun yang berantakan, semua orang dengan hormat menyuruh Aiden pergi dalam diam. Octavia melihat ke belakang Aiden dan kelompoknya saat mereka pergi, ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Daftar Grandmaster dapat dibuka kembali pada waktu yang berbeda. Hari ini, Aiden membuat semua orang terkejut. Aiden pergi, dan semua orang di tempat kejadian sangat bersemangat. Beberapa pejuang muda begitu bersemangat sehingga mereka menganggap Aiden sebagai tujuan mereka. Pada saat ini, ketika Sendaoru dan putranya tampak bersemangat, mereka diam-diam menghela nafas lega. Hasil pertarungan antara Raphael dan Aiden sudah cukup untuk mempengaruhi hidup dan mati keluarga Sen-nya secara luas. Karena taruhan Sendaoru pada Aiden terlalu besar, untungnya kali ini Aiden menang, dan kemenangannya mengejutkan seluruh penonton. Adapun Sendaoru, sebagai orang pertama di kota Jinling yang menunjukkan kebaikannya kepada Aiden, bisa dibayangkan maknanya. Setelah menarik napas, Sendaoru menerima pujian antusias dari semua orang di sekitarnya, dengan senyuman yang tak bisa disembunyikan di wajahnya, dan berkata dengan penuh semangat kepada Sen Ronghuan di sebelahnya, "Ayo pergi." Sen Ronghuan sangat mengagumi Sendaoru sekarang. Tidak heran dia bisa pergi dari Muteburi kecil ke puncak kota Jinling selangkah demi selangkah. Visi dan tekad seperti itu jelas melampaui perbandingannya. "Ya, ayah." Sen Ronghuan sepertinya teringat sesuatu, dan menunjuk ke arah Victoria di kejauhan dan berkata, "Itu adalah Victoria, sepupu Tuan Palmer." Sendaoru menatap Victoria dalam-dalam dan tiba-tiba tertawa, "Ronghuan, jika aku ingat dengan benar, kamu belum punya pacar, kan?"
Shen Ronghuan tertegun sejenak. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Shen Daoru tertawa dan melangkah pergi. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan melangkah untuk mengikutinya. Semua orang melihat kepergian Shen Daoru dan putranya, dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Shen Daoru, seekor rubah tua, telah memenangkan taruhannya kali ini. Saya khawatir kali ini keluarga Shen benar-benar dapat melepaskan diri dari kendali keluarga Duan. Namun, mereka tidak bisa iri pada hal-hal ini. Bahkan jika mereka diberi kesempatan sebelumnya, mereka tidak berani menaruh harta mereka pada Aiden. Dan bahkan sekarang, kebanyakan orang masih menunggu dan menonton, karena meskipun Aiden kuat, dia memiliki terlalu banyak lawan, dan mereka terlalu kuat. Keluarga Palmer, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, secara samar-samar dianggap sebagai pemimpin dari 4 keluarga besar dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga bangsawan seperti itu memiliki fondasi yang sangat kuat, dan Aiden mungkin bukan lawan mereka. Victoria memperhatikan Aiden, Jonathan dan yang lainnya pergi, menggigit bibirnya, tapi akhirnya tidak naik untuk menyapa. Pikirannya sangat kacau, dan sulit menerima semua yang ada di hadapannya untuk sementara waktu. Beberapa bulan yang lalu, sepupu tak berguna yang selama ini tinggal di rumah mereka kini telah berubah menjadi sosok seperti dewa. Bahkan menurutnya, orang-orang besar di kota Jinling sangat penuh hormat dan rendah hati di depan Aiden. Tidak jauh dari situ, Tuan Walker melirik Victoria yang hilang dan bertanya kepada Elliot di sampingnya, apakah gadis kecil itu teman sekelas Brooklyn? Ya, Elliot mengangguk. Yah, kamu gadis yang cukup baik. Biarkan Brooklyn bekerja lebih keras. Pupil Elliot sedikit menyusut ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya mengerti. Tak lama kemudian, puncak Gunung Ningshan yang tadi ramai menjadi sunyi sesaat. Sekelompok pria berbaju hitam muncul entah dari mana dan mulai membersihkan tempat yang berantakan itu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi sepertinya ada angin sepoi-sepoi bertiup di langit, dan sosok ilusi tak terlihat muncul di atas hutan pinus. Di bawahnya, sekelompok pria sibuk berbaju hitam sepertinya tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Setelah merasakan aura di lapangan, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia bergumam, aura alam dewa. Apakah ada orang di sini yang berhasil menembus alam dewa? Mata lelaki tua itu sedikit tajam, sepertinya aku terlambat. Apakah orang yang terpesona ini adalah anak Aiden? Jika itu masalahnya, itu akan menarik. Orang tua itu terkekeh dan perlahan menghilang, seolah dia belum pernah muncul sebelumnya. Bab 413, Negara Sundari terkejut. Pada tanggal 22 September sebuah peristiwa besar terjadi di kota Jinling di Sundari. Balai Naga Luar Negeri yang baru, Raphael, telah mati. Berita ini menyapu seluruh dunia seni bela diri Sundari hampir seperti badai, dan menyebar ke seluruh dunia Sundari dan bahkan keluar komunitas Sundari dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagai seorang Grandmaster yang telah berkuasa di luar negeri selama beberapa dekade, Raphael tidak hanya terkenal di komunitas seni bela diri Sundari, tetapi juga secara samar-samar dikenal sebagai Master Sundari pertama di luar negeri. Apalagi setelah dia menerobos ke puncak alam transformasi, dia menjadi semakin terkenal, namun kini dia meninggal di kota Jinling Sundari tanpa peringatan apapun. Dan rasanya seperti sebuah fantasi bahwa dia mati di tangan seorang pemuda di bawah 20 tahun. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa beberapa saksi mengatakan bahwa Raphael menerobos ke alam dewa pada saat-saat terakhir pertempuran dengan lawannya, tetapi pada akhirnya masih terbunuh. Ketika berita ini keluar, terjadi keributan. Bunuh dewa. Dalam beberapa dekade terakhir, alam ketuhanan belum muncul, dan bahkan bayangan alam ketuhanan tidak dapat dilihat, tetapi sekarang alam ketuhanan baru telah jatuh. Seluruh komunitas Sundari di Beijing, Zhonghai, Jinling, Lingnan, Asia Tenggara, dan Kanada Utara gemetar dan gempar. Bahkan Jepang, Korea Selatan, India, dan dunia bela diri lainnya telah mendengar tentang kekuatan baru yang muncul dari Sundari ini. Meski masih banyak orang yang meragukan isi beritanya, mereka tetap mengingat satu nama secara mendalam. Aiden. Tuan muda termuda di dunia, beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Aiden telah memasuki alam dewa. Bagaimana lagi dia bisa membunuh Raphael yang telah maju ke alam dewa? Namun beberapa orang mempertanyakan bahwa Raphael hanya mengilhami teknik rahasia kehidupan dan secara paksa maju ke alam dewa. Dia bukanlah alam dewa yang sebenarnya, jadi dia dibunuh oleh Aiden. Dugaan ini juga diterima oleh kebanyakan orang.
Sebab, dalam dunia kultivasi, alam ketuhanan benar-benar merupakan eksistensi mitos dan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Namun, meski banyak orang yang meragukannya, ada kabar bahwa semua orang setuju bahwa Aiden mungkin salah satu orang terkuat di alam dewa saat ini. Mendengar berita itu, lelaki tua dari tangan kawat besi, Robert dan yang lainnya mencibir, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai pengamat, mereka tahu bahwa Raphael benar-benar telah dipromosikan ke alam dewa di saat-saat terakhir. Terlebih lagi, Aiden pasti memiliki kekuatan dewa. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui kabar ini. Dikatakan bahwa setelah kematian Raphael, beberapa orang bijak terkemuka dari Balai Naga luar negeri mengadakan pertemuan darurat dan memanggil kembali bos besar yang tersebar di seluruh dunia untuk membahas dampak selanjutnya dari kematian Raphael. Raphael adalah penguasa pertama Aula Naga, sosok yang kuat, dan raksasa di Eropa Utara. Begitu dia mati, kekuatan yang ditekan oleh Aula Naga di seluruh Eropa Utara pasti akan pulih kembali. Bahkan jika masih ada master di Aula Naga Nordik, mereka tidak memiliki kekuatan dan keterampilan Raphael, dan mereka mungkin tidak dapat mengatasi krisis tersebut. Dapat dikatakan bahwa kematian Raphael berdampak besar pada kekuatan dan reputasi Aula Naga. Dan di Sundari, tempat rahasia organisasi pembunuh yang tersembunyi. Seorang pria parubaya dengan tato tengkorak berdarah di kepalanya duduk di posisi pemimpin, memandangi sekelompok pria berpakaian hitam yang berdiri di aula besar, wajahnya sangat muram. Apakah Aiden ini benar-benar begitu kuat sehingga kamu begitu takut hingga tidak berani berbicara? Pria parubaya itu memiliki hidung mancung, rongga mata cekung, tetapi kulitnya berwarna coklat, dan dia terlihat seperti ras campuran. Dia mencibir, memandang orang-orang yang diam di antara penonton, dan berkata dengan dingin, "Saya datang dari Mediterania hanya untuk melayani Tuan Mante membalas dendam, dan sekarang kamu hanya mendengar satu berita dan begitu ketakutan sehingga kamu tidak berani berbicara." Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Monty, meskipun kami juga ingin membalas dendam pada anak Aiden itu, situasi saat ini tidak memungkinkan. Mata-mata orang tua di kota Jinling telah melaporkan detailnya kepadaku." Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit ketakutan di matanya. Aiden itu memang memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa. Mendengar ini, pria parubaya botak yang duduk di platform tinggi menyempitkan pupil matanya tetapi tidak berbicara. Sebagai murid langsung rahasia Mante, dia dikirim oleh Mante ke tempat rahasia pembunuhan internasional untuk berpartisipasi dalam pelatihan khusus lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika dia pergi, dia sudah menjadi master transformasi. Sekarang dia telah kembali, kekuatannya sudah tak terduga. Meskipun pelatihan selama bertahun-tahun di tempat rahasia telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, ditambah dengan beberapa metode rahasia, dia tidak takut dengan barang antik tua di puncak alam transformasi, tetapi sekarang menghadapi pria kuat yang dapat menyaingi alam ilahi, semuanya metodenya tidak cukup. Dengan kata, dewa, yang melekat padanya, itu melambangkan semacam transendensi. Bahkan di tempat rahasia tempat dia berlatih, alam dewa menekan tanah leluhur. Di aula, napas semua orang terasa sangat berat. Setelah beberapa saat, pria parubaya botak, yang dipanggil Monty oleh lelaki tua itu, kembali tenang dan menatap orang-orang di bawah. Lalu apa yang harus kita lakukan menurut pendapat Tetua Agung? Apakah ini akhir dari kebencian Tuan Mante? Tuan Monty bercanda. Orang tua kurus itu mengerutkan kening dan berkata, "Sekarang situasinya kacau, dan reputasi Aiden berada di puncaknya, belum lagi Istana Surgawi memiliki hubungan dekat dengannya. Tidak bijaksana jika kita harus bertindak sekarang." Nenek moyang telah memimpin garis pembunuhan tersembunyi ke titik ini. Prestasinya tak tertandingi. Mustahil untuk tidak membalaskan dendam orang tuanya. Tapi sekarang menurutku seharusnya ada seseorang yang lebih ingin menyingkirkan Aiden daripada kita. Maksudmu Balai Naga? Ya. Orang tua itu mencibir, meskipun Aiden menunjukkan kekuatan besar kali ini dan mengejutkan dunia seni bela diri Sundari, dia hanyalah satu orang. Bahkan jika kekuatannya sebanding dengan alam dewa, lalu kenapa? Jangan bicara tentang silsilah pembunuh tersembunyi kita di Sundari, Balai Naga luar negeri, Tomahawk Rusia, Sekte Dewa Penyihir Burma, dan keluarga Palmer di ibu kota. Terlebih lagi, di belakang keluarga Palmer di ibu kota, adalah dukungan dari Sekte Abadi yang legendaris. Tidak peduli seberapa kuat musuh seperti itu, mereka tidak akan pernah hidup lama. Jika Tuan Monty percaya padaku, dia bisa menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Balai Naga di luar negeri dan keluarga Palmer di ibu kota pasti akan mengambil tindakan. Kalau begitu, mari kita manfaatkan situasi ini dan potong kepala Aiden tanpa usaha apapun.
Pria parubaya Monty menggerakkan matanya, tampak berpikir sejenak, dan mengangguk. Baiklah, mari kita ikuti apa yang dikatakan Tetua Agung dan tunggu beberapa hari. Jika Aula Naga dan keluarga Palmer tidak mengambil tindakan saat itu, maka saya sendiri yang akan mengambil tindakan dan membunuh Aiden kecil untuk membalaskan dendam Tuan Mante. Ketika semua penonton mendengar ini, mereka semua membungkuk dan berkata, saya akan mematuhi perintah pemimpin. Hal seperti ini terjadi di seluruh Sundari pada hari yang sama. Dampak pertempuran antara Aiden dan Raphael begitu besar sehingga bahkan 4 orang bijak Istana Surgawi pun merasa khawatir. Di kota Jinling, ayah dan anak keluarga Hill, yang pernah memiliki masalah dengan Aiden sebelumnya, hampir kencing ketika mendengar berita tersebut, dan benar-benar melepaskan pikiran mereka untuk membalas dendam terhadap Aiden. Dia menghabiskan banyak uang untuk meminta Sen Daoru menjadi perantara, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak berhasil melewati gerbang keluarga Sen. Adapun keluarga Reyes, yang dikenal sebagai Raja Pengobatan di Timur Laut, setelah mendengar berita tersebut, lelaki tua dari keluarga Reyes secara pribadi mengeluarkan obat berusia 1000 tahun dari rumah harta karun dan mengirim kepala keluarga. Reyes, untuk mengunjungi keluarga Lee. Sekte Bagua Timur Laut yang selama ini terkenal dengan kekuatannya, langsung meredam keinginan membalas Aiden setelah mendengar kabar tersebut. Pemimpin Sekte Bagua tetap diam dan langsung mengumumkan bahwa gerbang gunung akan ditutup sementara. Bab 414, Reaksi Dunia Barat. Kabar eksekusi Raphael yang dilakukan Aiden bisa dikatakan telah memicu gelombang besar di dunia persilatan. Dunia persilatan Sundari yang tadinya tenang, kembali menjadi arus bawah. Namun, kabar tersebut tidak ada hubungannya dengan orang biasa. Mereka masih hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya beberapa orang penting dari keluarga bangsawan terkemuka dan orang-orang di kalangan seni bela diri dan budidaya hukum yang khawatir tentang kehidupan sepele dan berlarian. Dunia seni bela diri di Sundari akan berubah. Hari yang sama. Jauh di pegunungan Alpen Eropa. Faktanya, pegunungan Alpen bukan milik negara tertentu, melainkan terletak di persimpangan Prancis, Italia, dan Swiss. Dalam mitologi Eropa, pegunungan Alpen pernah menjadi tempat tinggal para dewa. Seluruh pegunungan Alpen berbentuk busur, panjang 1.200 km, lebar sekitar 260 km, dengan ketinggian rata-rata sekitar 3.000 meter, dan luas total sekitar 220.000 km persegi, lebih besar dari Provinsi Tengah di Sundari. Bisa dibayangkan, seberapa besar gunung ini. Di pegunungan Alpen terdapat 82 puncak dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter, puncak tertinggi adalah Mont Blanc dengan ketinggian 4.810 meter, sisi gelap puncak diselimuti salju sepanjang tahun dan tidak dapat diakses. Pada saat ini, di puncak Gunung Putih yang luas, sebuah helikopter Apache hitam menderu seperti raksasa baja hitam. Ini adalah helikopter Apache A-64D bersenjata lengkap dengan berat kosong 53 ton, berat lepas landas normal 8 ton, dan berat lepas landas maksimum hingga 101 ton. Merupakan satu-satunya helikopter bersenjata generasi keempat di Amerika Serikat, monster baja jenis ini akan menjadi pembunuh paling ganas jika sampai di medan perang. Data resmi menunjukkan bahwa Apache A-64D memiliki ketinggian praktis 6.400 meter, kecepatan maksimum 365 km per jam, kecepatan jelajah 261 km per jam, kecepatan pendakian maksimum 942 meter per menit, daya tahan hingga 3 jam, dan dapat membawa 16 rudal anti-tank atau 76 roket 70 mm, bernilai miliaran dolar. Helikopter bersenjata yang seharusnya tidak muncul di sini kini menderu-deru di puncak pegunungan Alpen, tidak terpengaruh oleh tekanan udara rendah di ketinggian, sungguh luar biasa. Segera, sebuah lubang gelap besar muncul di gunung yang awalnya tertutup salju putih. Sederet prajurit seluruh tubuh berseragam ketat hitam muncul. Seorang prajurit berpakaian hitam terkemuka menembakkan berbagai senjata ke helikopter di udara.
Segera, seorang gadis cantik dengan rambut merah bergelombang muncul di pintu helikopter. Dia melirik sekelompok orang kulit hitam di bawah. Kilatan darah tiba-tiba muncul di mata biru tua yang sangat menawan, dan dia benar-benar berbicara bahasa Sundari murni. Sepertinya kita datang lebih awal. Di sebelahnya, seorang pria tampan dengan rambut pirang dan berpakaian seperti seorang ksatria Eropa kuno memandang wanita itu dengan mata penuh cinta dan berkata dengan hangat, "Ratu berdarah yang saya hormati, mungkin orang dewasa lain sudah tiba. Lebih baik turun dulu, Tuhan masih menunggu." Ini adalah Blood Queen yang terkenal di seluruh dunia bawah tanah Nordik. Dia adalah orang yang telah terbangun dalam legenda. Dikatakan bahwa dia dapat mengendalikan darah manusia, seperti ular yang cantik, sehingga menyulitkan orang untuk waspada. Meski berpenampilan seksi dan menarik, usianya baru 30-an, namun usia sebenarnya sudah di atas 50. Di dunia bawah tanah internasional, ada banyak sekali pria dengan reputasi terkenal yang meninggal di tempat tidurnya. Pada saat ini, dia melakukan peregangan dengan malas, dan lekuk tubuhnya yang seputih salju di bawah kain kasa hitam tiba-tiba menjadi lebih menakjubkan. Namun beberapa orang di dalam helikopter tidak berani melihat kedua kali. Mereka paham betapa menakutkannya wanita di depan mereka. Noda darah di tangannya mungkin bisa mewarnai sungai Rin menjadi merah. "Lupakan saja, aku akan turun dulu. Soan, tolong pimpin mereka untuk menungguku di markas." Pria pirang itu menanggapi dengan hormat dan berhenti berbicara. Saat ini, ketinggian terbang helikopter Apache sudah 50 meter di atas gunung, setara dengan ketinggian gedung 16 lantai. Gadis berambut merah mengabaikan jarak dan langsung melompat. Tubuhnya jatuh bebas di udara, dan ketika dia masih berada 30 meter dari lereng gunung, cahaya merah yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Boom! Di lereng gunung, meski jaraknya sangat jauh, para pejuang kulit hitam ini masih merasakan tekanan yang luar biasa, bahkan darah mereka mulai mendidih. Seperti nyala api yang menyala-nyala, ratu berdarah di lampu merah sama bangganya dengan seorang ratu, dan jatuh ke tanah. Boom! Tanah yang terbuat dari paduan sekarang penyok olehnya, tapi tubuh rampingnya masih lemah dan tanpa tulang, tanpa kerusakan apapun. Apakah semua orang ada di sini? Prajurit terkemuka berpakaian hitam dengan cepat menekan kegelisahan di hatinya dan membungkuk. Duke Hale dan Lord Cyber telah tiba. Lord King Kong dari Afrika Selatan dan Lord Thunder King dari Mediterania belum tiba. Ratu berdarah tampak acuh tak acuh, mengangguk, dan hendak masuk ke dalam ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Di saat yang sama, tawa menggelegar meledak di telinga semua orang. "Haha, BC, kamu datang pagi-pagi sekali. Kenapa kamu tidak ke Prancis bersama pangeran cantikmu?" Suaranya begitu keras sehingga seluruh gunung tampak berguncang, dan salju di puncak gunung menunjukkan tanda-tanda akan turun. Prajurit berpakaian hitam di tanah tampak jelek, dan mereka jatuh ke tanah dan menutup telinga mereka, seolah-olah mereka terluka parah. "Diam, idiot, apa kamu mencoba menyebabkan longsoran salju?" Aura merah pada ratu berdarah meledak, dan dia berteriak dengan wajah dingin. Tapi jika dilihat dari kejauhan, di mana ada orang? Saat berikutnya. Boom! Tampaknya tanah berguncang, dan titik hitam muncul di lereng gunung di kejauhan. Ia merobek udara seperti bola meriam, menembus langit dengan guntur yang menyilaukan, dan kemudian jatuh lagi. Setelah beberapa kali naik turun, bintik hitam yang tadinya sulit terlihat jelas kini sudah sangat dekat dengan mata kita. Boom! Dengan raungan rendah ini, seorang pria jangkung dengan rambut coklat panjang terjatuh di depan semua orang. Suaranya beberapa kali lebih keras dari suara jatuhnya Ratu Darah Bisi tadi, dan semua orang terkejut hingga mundur. Orang yang datang itu sangat tinggi, tingginya lebih dari 2 meter, tubuh bagian atas telanjangnya dipenuhi tato, rambut coklat panjang, mata dalam, dan aura yang sangat ganas. Dia tampak seperti gunung kecil yang berdiri di sana. "Sauron, idiot, apakah kamu ingin menghancurkan tempat ini?" Ratu berdarah memberinya tatapan dingin. Ini tidak lain adalah orang paling kuat di Mediterania, Raja Guntur Sauron, seorang kebangkitan yang sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa dia dapat mengendalikan guntur dan kilat, dan mengaku sebagai keturunan Zeus. Namun, pria ini selalu berpikiran sederhana, dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik, dan hanyalah seorang maniak petarung. Ratu Darah bertengkar dengannya dan kalah total, jadi dia tidak menyukai pria besar ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Bab 415, Pertemuan Aula Naga.
Haha, BC, kita sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kamu masih terus terang. Tapi aku tetap mengagumi kecantikanmu. Sauron tidak bermaksud marah sama sekali. Diam, Ratu Darah memberinya tatapan dingin, cepat masuk. Sauron mengangkat bahu, tidak marah, tertawa, dan segera mengikuti, bisi cantik, tunggu aku. Meskipun Ratu Berdarah tidak menyukai pria besar ini, dia harus mengakui bahwa dia bukan tandingan pria besar ini. Kekuatan guntur dan kilat pria ini cukup menakutkan. Dia telah mendominasi kerajaan Mediterania selama bertahun-tahun dan tak tertandingi. Ngomong-ngomong, apa tujuan Tuhan memanggil kita ke sini kali ini? Ratu Darah menatap Sauron dengan heran, kamu tidak tahu. Sauron menggelengkan kepalanya dengan kebingungan di wajahnya dan berkata, saya baru-baru ini menemukan tambang spar jauh di Laut Hitam dan belum menghubungi dunia luar. Apa yang terjadi? Raphael sudah mati. Apa? Ekspresi Raja Guntur Sauron berubah drastis. Raphael baru saja dipromosikan ke alam ilahi, mengapa dia mati mendadak? Negara Nordik ini tidak dapat membunuh banyak orang. Siapa itu? Dewa Matahari, atau manusia serigala di kuil kegelapan, atau kelelawar yang penuh kebencian itu? Itu juga tidak. Siapa itu? Kali ini dia kembali ke Sundari untuk membalas dendam, tetapi dia dipukuli sampai mati oleh orang kuat timur yang misterius. Ketika Ratu Merah Darah mengatakan ini, cahaya aneh muncul dari mata birunya. Dikatakan bahwa orang kuat timur yang misterius ini, umurnya masih kurang dari 20 tahun, tapi kekuatannya sebanding dengan dewa, jadi dia bisa membunuh Raphael. Bagaimana ini mungkin? Sauron berkata dengan kaget dan tidak percaya, ini benar-benar mustahil. Pada usia 20, bahkan putra suci Vatikan dan putra dewa klan vampir tidak dapat melakukan ini. Ratu Merah Darah memandangnya dengan ringan, tanpa penjelasan lebih lanjut, dan langsung berjalan ke lorong. Sauron tidak lagi sesantai sebelumnya, dan ada ekspresi serius di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa perkataan Ratu Darah mungkin benar. Kalau begitu, masalah ini besar. Seorang pria kuat di alam dewa yang berusia kurang dari 20 tahun juga memenggal kepala anggota terhormat dari aula naga mereka. Insiden ini jelas merupakan peristiwa tingkat tsunami. Tidak heran Tuan Tua memanggil mereka kembali dengan tergesa-gesa. 10 menit kemudian. Jauh di dalam gunung, di sebuah ruangan yang terbuat dari batu giok putih dan penuh teknologi, 5 orang sedang duduk mengelilingi meja bundar besar. Meja bundar. Pertemuan tertinggi Dragon Hall. Hanya beberapa guru terhormat yang dapat menghadiri pertemuan ini, dan mereka semua adalah pemimpin Dragon Hall di seluruh dunia. 4 pria dan 1 wanita. Aura setiap orang sangatlah kuat, sedalam dan aneh seperti malam, sedalam laut, dan sekuat batu. Bahkan yang terlemah pun tidak kalah dengan master di puncak seni bela diri. Raja Petir Sauron dan Duke Hale terkuat memiliki aura kuat yang sebanding dengan alam dewa setengah langkah. Aula naga melubangi seluruh gunung dan menciptakan pangkalan bawah tanah yang tidak bisa ditembus. Pangkalan bawah tanah ini sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk menahan kepungan senjata nuklir. Bahkan di dalam pangkalan tersebut selalu terdapat pasukan kuat yang ditempatkan, dilengkapi dengan senjata terbaru Amerika, yang bahkan lebih canggih dari tentara beberapa negara. Di ruang konferensi, kelima orang itu memejamkan mata dan diam, tidak ada yang berbicara. Bus. Pintu ruang konferensi terbuka, dan seorang lelaki tua berjas tang masuk perlahan. Saat mereka melihat lelaki tua itu, Raja Guntur Sauron yang nakal dan Ratu Bisi yang haus darah berdiri dengan penuh hormat, membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, saya telah bertemu Tuan. Orang tua itu melambaikan tangannya, semuanya, duduk. Ya. Tidak ada yang duduk dengan hormat. Orang tua itu tampak sangat tua. Saat ini, rambutnya sudah rontok, kulitnya kendur, dan dia tampak gemetar saat berjalan. Dia duduk di sana tanpa ada nafas yang keluar, tetapi dia membuat 5 makhluk teratas terkenal di dunia barat, penuh rasa hormat dan ketakutan. Karena lelaki tua ini adalah penguasa Balai Naga. Satu-satunya penguasa tingkat dewa. Orang tua itu memandang ke beberapa orang dan berkata dengan gemetar, semuanya, Raphael sudah mati. Dia bisa keluar hidup-hidup dari lembah inti bumi di Jedi Amerika Utara. Potensinya tidak kecil. Pada waktunya, dia bahkan mungkin mencapai alam dewa. Namun, sekarang dia telah hilang di Sundari. Benar-benar kerugian besar ke aula naga kita.
Mendengar ini, Duke Hale, yang telah lama terdiam dan tampak seperti patung batu, mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, apakah Rafael benar-benar dibunuh oleh seorang anak laki-laki Oriental yang berusia kurang dari 20 tahun?" Orang tua itu mengangguk, "Itu benar. Pemuda dari timur bernama Aiden, dan dia tampaknya memiliki kekuatan dewa. Sejauh yang saya tahu, Rafael akhirnya mencapai tingkat sublimasi tertinggi dan menerobos ke tingkat dewa, tapi pada akhirnya dia dibunuh oleh Aiden." Setelah dia selesai berbicara, seluruh ruang konferensi kembali sunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ratu Berdarah sangat terkejut. Dia pernah mendengar rumor ini sebelumnya dan selalu mengejeknya, tapi sekarang dia mendengar lelaki tua itu menyebutkannya, dia masih tidak bisa mempercayainya. Membunuh para dewa di usia kurang dari 20 tahun, mungkinkah Zeus bereinkarnasi? Raja Petir Sauron mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, orang Sundari selalu suka melebih-lebihkan. Kenyataannya mungkin tidak seperti ini. Bagaimana kekuatan dewa sejati bisa disakiti oleh manusia?" Melihat betapa banyak orang yang ingin mengatakan lebih banyak, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Sekarang negara Nordik tempat Rafael duduk, karena kematian Rafael, menghadapi keinginan orang Rusia. Tomahawk dan mafia Kanada, siapa di antara kalian yang akan mengejutkanku?" Cabang Nordik menyumbangkan keuntungan lebih dari 5 miliar dolar AS ke kantor pusat Aula Naga setiap tahun, yang kedua setelah wilayah barat Amerika Serikat dan Eropa Barat. Tidak mungkin Aula Naga menyerahkan manfaat sebesar itu. "Aku akan datang." Raja Guntur Sauron berteriak dengan dingin, "Manusia serigala sialan di Rusia dan kelelawar di Eropa Utara. Aku sudah lama ingin melawan mereka. Aku pasti akan membunuh mereka kali ini." Orang tua itu meliriknya dan mengangguk, "Itu dia." Mari kita beralih ke topik kedua. Orang tua itu mengetuk meja, dan kemudian sebuah gambar besar tiba-tiba muncul di dinding, itu adalah Aiden. Di sebelahnya padat perkenalan dari Aiden, termasuk catatan berapa kali dia pipis di ranjang saat kecil. Ini adalah anak laki-laki Oriental yang membunuh Rafael, Grandmaster termuda yang tak terkalahkan di Sundari, Aiden. Orang tua itu melihat gambar Aiden dengan tatapan serius di matanya, dan tiba-tiba udara di seluruh ruang konferensi tampak membeku. Bagaimana kita harus menghadapi pemuda ini selanjutnya? Kita bunuh dia. Saibo, yang tampak seperti pria kulit hitam kurus dengan mata tertutup, berbicara. Tiga orang lainnya juga mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat pria Oriental ini, dia harus dihukum jika dia membunuh seseorang dari Dragonhold. Dia harus mati. Bukan hanya dia, tetapi juga kerabat dan teman-temannya akan mati, beritahu orang-orang Sundari harga dari memprovokasi Balai Nagaku. Orang tua itu mengetuk meja lagi, dan semua orang terdiam sesaat. Aiden ini harus dibunuh. Kata-katanya langsung menentukan nada untuk masalah ini. Tapi, kekuatannya tidak lemah, siapa yang harus dia kirim? Bersambung.